Bagian ke-1. Sore hari di akhir pekan bulan Maret, Dewi Ayu bangkit dari kuburan setelah 21 tahun kematian. Seorang bocah gembala dibuat terbangun dari tidur siang di bawah pohon Kamboja, kencing di celana pendeknya sebelum melolong, dan keempat dombanya lari di antara batu dan kayu nisan tanpa arah bagaikan seekor macan dilemparkan ke tengah mereka. Semuanya berawal dari kegaduhan di kuburan tua dengan nisan tanpa nama dan rumput setinggi lutut. Tetapi semua orang mengenalnya sebagai kuburan Dewi Ayu. Ia mati pada umur 52 tahun, hidup lagi setelah 21 tahun mati. Dan kini hingga seterusnya tak ada orang yang tahu bagaimana menghitung umurnya. Orang-orang dari kampung sekitar pemakaman datang ke kuburan tersebut begitu si bocah gembala memberitahu. Mereka bergelombol di balik belukar ceri dan jarak dan di kebun pisang, sambil menggulung ujung sarung, menggendong anak, menenteng sapu lidi, dan bahkan belepotan lumpur sawah. Tak seorang pun berani mendekat, hanya mendengarkan kegaduhan dari kuburan tua itu bagaikan mengelilingi tukang obat sebagaimana sering mereka lakukan di depan pasar setiap hari Senin. Menikmatinya penuh ketakjuban, tak peduli itu merupakan horor yang menakutkan seandainya mereka sendirian saja. Bahkan mereka berharap sedikit keajaiban daripada sekedar kegaduhan kuburan tua. Sebab perempuan di dalam tanah itu pernah jadi pelacur bagi orang-orang Jepang sejak masa perang, dan para kiai selalu bilang bahwa orang-orang belepotan dosa pasti memperoleh siksa kubur. Kegaduhan itu pasti berasal dari cambuk malaikat penyiksa, dan mereka tampak bosan dan berharap sedikit keajaiban yang lain. Keajaiban ia datang dalam bentuknya yang paling fantastis. Kuburan tua itu bergoyang, retak, dan tanahnya berhamburan bagaikan ditiup dari bawah, menimbulkan badai dan gempa kecil, dengan rumput dan nisan melayang, dan dibalik hujan tanah yang bagaikan tirai itu, sosok si perempuan tua berdiri dengan sikap jengkel yang kikuk. Masih terbungkus kain kafan seolah ia dan kain kafannya dikubur semalam saja. Orang-orang histeris dalam teriakan serempak yang menggema oleh dinding-dinding bukit di kejauhan, berlari lebih semerawut dari kawanan domba. Seorang perempuan melemparkan bayinya ke semak-semak, dan seorang ayah menggendong batang pisang. Dua orang lelaki terperosok ke dalam parit, dan yang lainnya tak sadarkan diri di pinggir jalan. Dan yang lainnya lagi berlari 15 km tanpa henti. Menyaksikan itu semua, Dewi Ayu hanya terbatuk-batuk dan terpukul menemukan dirinya di tengah-tengah kuburan. Ia telah melepaskan 2 ikatan teratas kain kafan dan melepaskan 2 ikatan lagi di bagian kaki untuk membebaskannya berjalan. Rambutnya telah tumbuh secara ajaib, sehingga ketika ia mengeluarkannya dari selimut kain mori itu, mereka berkibaran diterpa angin sore, menyapu tanah seperti lumut berwarna hitam mengilau di dalam sungai. Wajahnya putih cemerlang, meskipun kulitnya keriput, dengan mata yang begitu hidup dari dalam rongganya, menatap orang-orang yang bergerombol di balik belukar, sebelum separuh dari mereka melarikan diri dan separuh yang lain tak sadarkan diri. Ia mengomel entah pada siapa bahwa orang-orang telah berbuat jahat menguburnya hidup-hidup. Hal pertama yang ia ingat adalah bayinya, yang tentu saja bukan lagi seorang bayi. 21 tahun lalu, ia mati 12 hari setelah melahirkan seorang bayi perempuan buruk rupa. Begitu buruk rupanya sehingga dukun bayi yang membantunya merasa tak yakin itu seorang bayi dan berpikir itu seonggok tai, sebab lubang keluar bayi dan tai hanya terpisah 2 cm saja. Tapi si bayi menggeliat
tersenyum dan akhirnya si dukun bayi percaya ia memang bayi, bukan tai, dan berkata pada si ibu yang tergeletak di atas tempat tidur tak berdaya dan tak berharap melihat bayinya, bahwa bayi itu sudah lahir, sehat, dan tampak ramah. "Iya, perempuan kan?" tanya Dewi Ayu. "Iya," kata si dukun bayi, "seperti 3 bayi sebelumnya. 4 anak perempuan, semuanya cantik. Seharusnya aku punya tempat pelacuran sendiri," kata Dewi Ayu dengan nada jengkel yang sempurna. "Katakan padaku, secantik apa si bungsu ini?" Si bayi terbungkus rapat oleh belitan kain dalam gendongan si dukun bayi. Kini mulai menangis dan merontah. Seorang perempuan keluar masuk kamar, mengambil kain-kain kotor penuh darah, membuang ari-ari. Selama itu si dukun bayi tak menjawab pertanyaannya, sebab ia tak mungkin mengatakan bayi yang menyerupai onggokan tai hitam itu sebagai bayi yang cantik. Mencoba mengabaikan pertanyaan itu, ia berkata, "Kau perempuan tua, aku tak yakin kau bisa menyusui bayimu." "Itu benar, sudah habis oleh 3 anak sebelumnya, dan ratusan lelaki, 172 lelaki, yang paling tua berumur 92 tahun, yang paling muda berumur 12 tahun seminggu setelah disunat. Aku mengingat semuanya dengan baik." Si bayi kembali menangis. Si dukun bayi berkata bahwa ia harus menemukan ibu susu untuk si kecil itu. Jika tak ada, ia harus mencari susu sapi, susu anjing, atau susu tikus sekalipun. "Ya, pergilah," kata Dewi Ayu. "Gadis kecil yang malang," kata si dukun bayi sambil memandang wajah si bayi yang menyedihkan. Ia bahkan tak mampu mendeskripsikannya, hanya membayangkannya sebagai monster kutukan neraka. Seluruh tubuh bayi itu hitam legam seperti terbakar hidup-hidup, dengan bentuk yang tak menyerupai apapun. Ia misalnya tak begitu yakin bahwa hidung bayi itu adalah hidung, sebab itu lebih menyerupai colokan listrik daripada hidung yang dikenalnya sejak kecil. Dan mulutnya mengingatkan orang pada lubang celengan babi, dan telinganya menyerupai gagang panci. Ia yakin tak ada makhluk dunia yang lebih buruk rupa dari sekecil malang itu, dan seandainya ia Tuhan, tampaknya ia lebih berharap membunuh bayi itu daripada membiarkannya hidup. Dunia akan menjahatinya tanpa ampun. "Aduh, bayi yang malang," kata si dukun bayi lagi sebelum pergi mencari seorang untuk menyusuinya. "Ya, bayi yang malang," kata Dewi Ayu sambil menggeliat di atas tempat tidur. "Segala hal telah kulakukan untuk mencoba membunuhnya. Seharusnya kutelan sebutir granat dan meledakkannya di dalam perut si kecil yang malang. Seperti para penjahat, orang-orang malang juga susah mati." Pada awalnya si dukun bayi mencoba menyelamatkan wajah bayi itu dari siapapun, termasuk perempuan-perempuan tetangga yang berdatangan. Tapi ketika ia berkata bahwa ia memerlukan susu bayi, orang-orang itu berebutan ingin melihat si bayi. Bagi siapapun yang mengenal Dewi Ayu, adalah selalu menyenangkan melihat bayi-bayi perempuan mungil yang dilahirkannya. Si dukun bayi tampak tak berdaya menghadapi serbuan orang-orang menyibakkan kain penutup wajah si bayi. Namun ketika mereka telah melihatnya dan menjerit dalam horor yang tak pernah mereka hadapi sebelumnya, si dukun bayi tersenyum dan mengingatkan mereka bahwa ia telah berusaha untuk tidak memperlihatkan wajah neraka itu.
Mereka masih berdiri setelah pekikan sesaat itu dengan wajah-wajah idiot kehilangan ingatan sebelum si dukun bayi segera pergi. "Semestinya ia dibunuh saja," kata seorang perempuan yang pertama terbebas dari amnesia mendadak itu. "Aku sudah mencobanya," kata Dewi Ayu bersamaan dengan kemunculannya. Ia hanya mengenakan daster kusut dan kain yang melilit pinggangnya. Rambutnya tampak kacau sekali, serupa orang yang bebas dari pertarungan dengan banteng. Orang-orang memandangnya dengan iba. "Ia cantik kan?" tanya Dewi Ayu. Ya, tak ada kutukan yang lebih mengerikan daripada mengeluarkan bayi-bayi perempuan cantik di dunia laki-laki yang mesum seperti anjing di musim kawin." Tak seorang pun menanggapi, kecuali memandangnya masih dengan iba atas dusta tentang gadis kecil yang cantik itu. Rosina, si gadis Gunung Bisu yang telah melayani Dewi Ayu selama bertahun-tahun, mengiring perempuan itu kamar mandi. Ia telah menyediakan air hangat di bak, dan di sanalah Dewi Ayu berendam bersama sabun wangi bersulfur. Dibantu si gadis bisu yang mengeramasi rambutnya dengan minyak lidah buaya, hanya gadis bisu itulah yang tampaknya tak terguncang oleh apapun. Meskipun bisa dipastikan ia telah mengetahui tentang gadis kecil buruk rupa tersebut, sebab hanya Rosinah yang menemani si dukun bayi selama ia bekerja. Ia menggosok punggung majikannya dengan batu gosok, menyelimutinya dengan handuk, membereskan kamar mandi, sementara Dewi Ayu melangkah keluar. Seorang mencoba menghidupkan kemurungan itu dan berkata pada Dewi Ayu, "Kau harus memberinya nama yang baik." "Ya," kata Dewi Ayu, "namanya cantik." Oh, orang-orang itu menjerit pendek, mencoba menolak dengan cara yang memalukan. "Atau Luka?" "Demi Tuhan, jangan nama itu." "Ya sudah, kalau begitu namanya cantik." Mereka memandang tak berdaya sebab Dewi Ayu telah melangkah masuk ke dalam kamarnya untuk berpakaian, kecuali memandang satu sama lain dengan sedih membayangkan seorang gadis dengan colokan listrik di wajah yang sehitam jelaga kelak dipanggil orang dengan nama cantik. Sebuah skandal memalukan. Bagaimanapun adalah benar bahwa Dewi Ayu telah mencoba membunuhnya. Ketika tahu bahwa ia bunting, tak peduli setengah abad ia telah hidup, pengalaman telah mengajarinya bahwa ia bunting lagi. Sebagaimana anak-anaknya yang lain, ia tak tahu siapa ayahnya. Namun berbeda dengan yang lain, ia sama sekali tak mengharapkannya hidup. Maka ia menelan 5 butir paracetamol yang ia peroleh dari seorang mantri. Diminum dengan setengah liter soda, cukup untuk nyaris membuatnya mati. Tapi tidak bayi itu ternyata. Ia memikirkan cara lain, memanggil si dukun bayi yang kelak mengeluarkan anak itu dari rahimnya, memintanya membunuh bayi itu dengan memasukkan tongkat kayu kecil ke dalam perut. Ia mengalami pendarahan selama 2 hari 2 malam. Kayu kecilnya keluar setelah berkeping-keping, tapi si bayi terus tumbuh. Ia melakukan 6 cara lain untuk menaklukkan bayi itu. Semuanya sia-sia sebelum ia putus asa dan mengeluh. Ia petarung sejati. Ia ingin memenangkan pertarungan yang tak pernah dimenangkan ibunya. Maka ia membiarkan perutnya semakin besar, menjalankan ritual selamatan pada umur 7 bulan, membiarkannya lahir. Meskipun ia menolak untuk melihat bayinya, ia telah melahirkan 3 anak perempuan lain sebelumnya. Semuanya cantik, seperti bayi-bayi kembar yang terlambat dilahirkan satu sama lain. Ia telah bosan dengan bayi-bayi semacam itu, yang menurutnya seperti boneka-boneka manekin di etalase toko. Jadi ia tak ingin melihat si bungsu itu, sebab ia yakin
ia tak akan berbeda dari ketiga kakaknya. Ia salah, tentu saja, dan ia belum tahu betapa buruk rupanya si bungsu. Bahkan ketika perempuan-perempuan tetangga diam-diam berbisik mengatakan bayi tersebut seperti hasil persilangan ngawur antara lutung, kodok, dan biawak, ia tak menganggap mereka tengah membicarakan bayinya. Juga ketika mereka mencerita bahwa tadi malam ajak-ajak melolong di hutan dan burung-burung hantu berdatangan, ia sama sekali tak menganggapnya sebagai firasat buruk. Setelah berpakaian, ia kembali berbaring dan segera menyadari betapa melelahkannya semua itu. Melahirkan 4 bayi dan hidup lebih dari setengah abad. Dan kemudian ia sampai pada kesadaran spiritual yang menyedihkan, bahwa jika bayinya tak mau mati, kenapa bukan ibunya yang harus mati? Dengan begitu, ia tak perlu melihatnya tumbuh menjadi seorang gadis. Ia bangkit dan berjalan sempoyongan, berdiri di pintu menatap perempuan-perempuan tetangga yang masih bergerombol mendesas-desuskan bayinya. Rosina muncul dari kamar mandi berdiri samping Dewi Ayu, sebab ia tahu bahwa majikannya akan mengatakan sesuatu yang harus ia lakukan. "Belikan aku kain kafan," kata Dewi Ayu. "Telah kuberikan 4 anak perempuan bagi dunia yang terkutuk ini. Saatnya telah tiba, keranda kematianku lewat." Perempuan-perempuan itu menjerit dan memandang Dewi Ayu dengan wajah idiot mereka. Melahirkan seorang bayi buruk rupa adalah kebiadaban, dan meninggalkannya begitu saja jauh lebih biadab. Tapi mereka tak mengatakannya, hanya memujuk untuk tak berharap mati secara konyol. Mereka bercerita tentang orang-orang yang hidup lebih dari 100 tahun, dan Dewi Ayu masihlah terlampau muda untuk mati. "Jika aku hidup sampai 100 tahun," katanya dengan ketenangan intensional, "maka aku akan melahirkan 8 bayi. Itu terlampau banyak." Rosina pergi dan membelikannya selembar kain mori putih bersih yang segera dikenakannya. Meskipun itu tak sanggup untuk segera membuatnya mati, maka sementara si dukun bayi berkeliling kampung mencari perempuan bersusu, yang segera diketahui bahwa itu sia-sia dan berakhir dengan memberi si bayi air cucian beras. Dewi Ayu berbaring tenang di atas tempat tidurnya berselimut kain kafan, menanti kesabaran ganjil malaikat pencabut nyawa datang menjemputnya. Ketika masa air cucian beras sudah lewat dan Rosina memberi bayi itu susu sapi yang dijual di toko dengan nama susu beruang, Dewi Ayu masih berbaring di atas tempat tidurnya, tak mengizinkan siapapun membawa si bayi bernama cantik itu ke kamarnya. Namun cerita tentang bayi buruk rupa dan ibunya yang tidur berselimut kain kafan dengan segera menyebar berbagai wabah mematikan, menyeret orang-orang tak hanya dari kampung-kampung sekitar, namun juga dari desa-desa yang terjauh di distrik itu, untuk datang melihat apa yang mereka sebut menyerupai kelahiran seorang nabi, di mana mereka memperbandingkan lolongan ajag sebagai bintang yang dilihat orang Majusi ketika Yesus lahir, dan si ibu yang berselimut kain kafan sebagai Maria yang letih, perumpamaan yang mengada-ngada. Dengan sikap takut-takut seperti seorang gadis kecil yang membelai anak macan di kebun binatang, mereka berdiri di depan tukang foto keliling bersama si bayi buruk rupa. Itu setelah mereka melakukannya dengan bersama Dewi Ayu yang tetap berbaring dengan ketenangan yang misterius dan sama sekali tak terganggu oleh kegaduhan tanpa ampun itu. Beberapa orang dengan penyakit-penyakit parah tak tersembuhkan datang berharap menyentuh bayi itu, yang segera ditolak Rosina yang khawatir semua benih penyakit mereka akan menyiksa si bayi. Dan sebagai gantinya, ia menyediakan berember-ember air sumur yang telah dipergunakan untuk mandi si cantik. Beberapa yang lain datang untuk memperoleh petunjuk-petunjuk berguna, memperoleh keuntungan bisnis atau sedikit keberhasilan di meja judi. Untuk itu semua, si bisu Rosina yang mengambil tindakan cepat sebagai pengasuh si bayi
telah menyediakan kotak-kotak sumbangan yang segera dipenuhi oleh uang-uang kertas para pengunjung. Gadis itu telah bertindak bijaksana mengantisipasi kemungkinan bahwa Dewi Ayu akhirnya sungguh-sungguh mati untuk memperoleh uang dari kesempatan langka semacam itu, sehingga ia tak perlu mengkhawatirkan susu beruang dan masa depan mereka berdua di rumah itu. Sejauh ketiga kakak si cantik sama sekali tak diharapkan akan muncul di sana. Namun dengan cepat kegaduhan itu harus segera berakhir. Secepat polisi-polisi datang bersama seorang kiai yang melihat semua itu sebagai bid'ah. Ia, kiai itu, bahkan mulai menggerutu dan menyuruh Dewi Ayu menghentikan tindakan memalukannya itu, serta memaksa ia untuk menanggalkan kain kafan tersebut. Karena kau meminta seorang pelacur membuka pakaiannya, kata Dewi Ayu dengan tatapan mengejek, kau harus punya uang untuk membayarku. Si kiai segera berlalu, berdoa meminta ampun dan tak pernah datang lagi. Sekali lagi hanya si gadis Rosina yang tak terguncang oleh kegilaan Dewi Ayu dalam bentuk apapun. Dan tampaknya semakin jelas bahwa hanya gadis itulah yang bisa memahami dengan baik perempuan itu. Jauh sebelum ia mencoba membunuh bayi di dalam kandungannya, Dewi Ayu telah berkata bahwa ia merasa bosan punya anak. Dan Rosina tahu jika ia mengatakan itu berarti Dewi Ayu bunting dan segera punya anak. Dan memang begitulah. Seandainya Dewi Ayu mengatakan hal itu pada perempuan-perempuan tetangga yang kegemaran berdesas-desusnya mengalahkan kebiasaan anjing-anjing lolong, mereka akan mencibir dan senyum penuh ejekan dan berkata itu semua omong kosong. Berhentilah jadi pelacur, maka kau tak akan pernah bunting, kata mereka. Ini hanya di antara kita. Katakan hal itu pada pelacur lain, tapi tidak pada Dewi Ayu. Ia tak pernah menganggap ketiga, kini 4, anaknya sebagai kutukan pelacuran. Jika mereka tak berayah, katanya, itu karena mereka sungguh-sungguh tak berayah, bukan karena ayahnya tak dikenal, dan apalagi bukan karena ia tak pernah pergi ke depan penghulu bersama seorang laki-laki. Ia bahkan lebih percaya mereka sebagai anak-anak setan. Sebab setan tak kurang iseng daripada dewa dan Tuhan, katanya. Seperti Maria melahirkan anak Tuhan dan kedua istri Panu melahirkan anak-anak dewa. Rahimku jadi tempat setan membuang anak-anak mereka, dan aku melahirkan anak-anak setan. Aku bosan, Rosina. Sebagaimana sering terjadi, Rosina hanya tersenyum. Ia tak bisa bicara kecuali suara menggerundal tanpa arti. Tapi ia bisa tersenyum dan ia suka memberi senyum. Dewi Ayu sangat menyukainya, terutama karena senyum itu. Sehingga suatu ketika ia pernah menyebutnya sebagai si anak gajah. Sebab semarah-marahnya gajah, mereka selalu tersenyum sebagaimana kau bisa lihat mereka di sirkus yang datang ke kota itu hampir setiap akhir tahun. Dengan bahasa isyaratnya yang tak bisa dipelajari di sekolah orang-orang bisu kecuali mempelajarinya langsung dari Rosina, si gadis memberitahu Dewi Ayu mengapa harus merasa bosan. Ia belum juga punya 20 anak, sedangkan Gandari melahirkan 100 anak Kurawa. Itu cukup membuat Dewi Ayu tertawa terbahak-bahak. Ia menyukai selera humor Rosina yang kekanak-kanakan dan tetap tertawa meskipun ia bisa membantah bahwa Gandari tak melahirkan 100 anak sebanyak 100 kali. Ia hanya melahirkan segumpal daging yang kemudian jadi 100 anak. Demikianlah, tanpa merasa terganggu sedikit pun, Rosina terus bekerja. Ia mengurus bayi itu, pergi ke dapur 2 kali sehari, mencuci setiap pagi, sementara Dewi Ayu berbaring nyaris tak bergerak, sungguh-sungguh menyerupai mayat yang menunggu orang-orang selesai menggali kuburnya. Tentu saja tak selalu begitu. Jika ia lapar, ia bangun dan makan. Setiap pagi dan sore ia juga pergi ke kamar mandi.
Tapi ia akan kembali menyelimuti dirinya dengan kain kafan, berbaring dengan sikap tegak, lurus, dan kedua tangannya diletakkan di atas perutnya. Matanya terpejam dan bibirnya bahkan sedikit tersenyum. Ada beberapa tetangga yang mencoba mengintipnya dari jendela terbuka. Rosina berulang kali mencoba mengusir mereka, namun selalu tak berhasil. Dan orang-orang itu akan bertanya, mengapa ia tak memilih untuk bunuh diri saja? Di luar kebiasaan yang selalu menjawab dengan kalimat-kalimat sarkasme, Dewi Ayu tetap tak bergerak. Kematian yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang pada hari ke-12 kelahiran si cantik yang buruk rupa. Setidaknya begitulah semua orang merasa yakin. Tanda-tanda kematiannya telah muncul sejak pagi. Ia mati sore hari. Ketika ia berkata pada Rosina bahwa jika mati, jangan tulis namanya di batu nisan. Tapi ia menginginkan sebuah epitaf dengan kalimatnya sendiri. Aku melahirkan 4 anak dan aku mati. Pendengaran Rosina sangatlah baik dan ia bisa menulis maupun membaca. Maka ia menuliskan pesan itu dengan lengkap. Namun permintaannya segera ditolak oleh imam masjid yang menjadi pemimpin upacara pemakaman, yang menganggapnya sebagai upaya gila menambah dosa, dan memutuskan bahwa perempuan itu tak akan memperoleh tulisan apapun di kayu nisannya. Ia ditemukan sore itu oleh seorang tetangga yang mengintip dari jendela, dalam tidur yang begitu sentosa sebagaimana mereka lihat di hari-hari terakhir. Tetapi ada yang berbeda. Ada bau boraks di udara kamarnya. Rosina telah membelinya di toko roti dan Dewi Ayu melumuri dirinya dengan pengawet mayat tersebut, meskipun orang-orang kadang mempergunakannya untuk campuran bikin mie bakso. Rosina telah membiarkan perempuan itu melakukan apapun dengan obsesi kematiannya. Bahkan seandainya ia disuruh menggali kubur dan menguburnya hidup-hidup, ia akan melakukannya dan melewatkan itu semua sebagai kemeriahan selera humor majikannya. Tapi tidak dengan si pengintip yang jahil itu. Si perempuan tetangga melompat masuk dengan keyakinan Dewi Ayu telah berbuat kelewatan. Dengarlah, pelacur yang telah tidur dengan semua lelaki kami, katanya dengan sedikit dendam. Kalau kau mati, maka matilah, tapi jangan awetkan tubuhmu, sebab hanya mayat busuk yang tidak kami cemburui. Ia mendorong tubuh Dewi Ayu, namun ia hanya berguling tanpa terbangun. Rosina masuk dan memberi isyarat bahwa ia pasti sudah mati. Pelacur ini mati? Rosina mengangguk. Mati? Ia menampakkan sifatnya yang sejati. Perempuan cengeng itu menangis seolah yang mati adalah ibunya, dan berkata dengan sedikit sendu sedang, 8 Januari tahun lalu adalah hari terindah dalam keluarga kami. Itu hari ketika kakiku menemukan uang di kolong jembatan dan pergi ke rumah pelacuran Mama Kalong dan tidur dengan pelacur yang mati di depanku ini. Ia pulang dan itu adalah satu-satunya hari di mana ia begitu ramah dan tak memukuli salah satu di antara kami. Rosina memandangnya dengan tatapan mengejek seolah hendak berkata, betapa cengengnya kau, membuat semua orang berharap memukulmu. Ia mengusir si cengeng itu untuk memberitahu orang-orang bahwa Dewi Ayu telah mati. Tak perlu kain kafan sebab ia telah membelinya 12 hari yang lalu. Tak perlu memandikannya sebab ia telah mandi sendiri. Ia bahkan telah mengawetkan tubuhnya sendiri. Jika bisa, kata Rosina dengan isyarat pada seorang imam masjid terdekat. Ia berencana menyembahyangkan dirinya sendiri. Sang imam masjid memandang gadis bisu itu dengan kebencian dan berkata bahwa ia tak sudi sholat bagi sebongkah mayat pelacur dan apalagi menguburkannya.
Sejak ia mati, kata Rosinah, masih dengan isyarat, ia bukan lagi seorang pelacur. Kiai Jahro, imam masjid itu, akhirnya menyerah dan memimpin upacara pemakaman Dewi Ayu. Sampai kematiannya yang tak diyakini banyak orang akan datang secepat itu, dia sungguh-sungguh tak pernah melihat si bayi. Orang-orang berkata bahwa ia sangat beruntung, sebab ibu manapun akan sedih tak terkira melihat bayinya lahir demikian buruk rupa. Kematiannya tak akan tenang dan akan menjadi pengacau kecil di dalam kubur. Hanya Rosinah yang tak yakin bahwa Dewi Ayu akan bersedih melihat bayi itu, sebab ia tahu yang dibenci perempuan itu adalah bayi perempuan yang cantik. Ia akan sangat bahagia seandainya tahu betapa buruk rupa si bungsu itu, betapa berbeda dengan ketiga kakaknya. Tapi ia tak tahu, hanya karena si gadis bisu nyaris selalu patuh pada majikannya, maka selama sisa hari-hari menjelang kematiannya, ia pun tak memaksakan diri untuk memperlihatkan si kecil kepada ibunya. Padahal jika ia tahu seperti apa tampang si bayi, Dewi Ayu mungkin menunda waktu kematiannya, paling tidak beberapa tahun ke depan. Omong kosong, kematian itu urusan Tuhan, kata Kiai Jahro. Ia ingin mati sejak 12 hari lalu dan ia mati. Gerak tangan Rosinah berkata, mewarisi kekeras kepalaan majikannya. Atas wasiat si orang mati, Rosinah kini menjadi wali bagi si bayi malang. Ia pula lah yang kemudian menyibukkan diri dalam satu usaha sia-sia, mengirim telegram ketiga anak Dewi Ayu bahwa ibu mereka mati, dikubur di pemakaman umum Budi Dharma. Tak satu pun di antara mereka datang, dan upacara pemakaman dilakukan esok paginya dengan kemeriahan yang tak tersaingi bertahun-tahun setelah dan sebelumnya di kota itu. Terutama hampir semua lelaki yang pernah tidur dengan sang pelacur melepas kepergiannya dengan kecupan ringan di pucuk bunga melati yang mereka lemparkan di sepanjang jalan keranda kematiannya lewat. Dan para istri laki-laki itu atau kekasih mereka juga berjalan sepanjang jalan di belakang pantat mereka, memandang dengan kecemburuan yang tersisa, sebab mereka yakin orang-orang mesum itu masih akan berebut seandainya diberi kesempatan membunuh dirinya kembali. Tak peduli Dewi Ayu telah jadi sebongkah mayat. Rosinah berjalan di belakang keranda yang dibawa 4 lelaki kampung. Si bayi tertidur pulas di pelukannya, dilindungi ujung kerudung hitam yang dikenakannya. Seorang perempuan, si cengeng itu, berjalan di sampingnya dengan sekeranjang kelopak bunga. Rosinah meraih bunga-bunga itu, melemparkannya ke udara beserta uang-uang logam yang segera menjadi rebutan anak-anak kecil yang berlari di bawah keranda, terjungkal ke selokan atau terinjak para pengiring jenazah yang mendedangkan sholawat Nabi. Ia dikubur di satu sudut bersama kuburan orang-orang celaka lainnya. Itulah kesepakatan Kiai Jahro dan penggali kubur. Di sana pernah dikubur perompak jahat dari masa kolonial, juga seorang pembunuh gila, dan beberapa orang komunis, dan kini seorang pelacur. Orang-orang celaka itu dipercaya tak akan mati dengan tenang. Kuburan mereka akan ribut oleh siksa kubur, dan adalah bijaksana menjauhkannya dari kuburan orang-orang saleh yang ingin mati dengan tenang, digerogoti cacing dan membusuk dengan tenang, dan bercinta dengan para bidadari tanpa keributan. Secepat upacara yang meriah itu selesai, secepat itu pula orang-orang melupakan Dewi Ayu. Sejak hari itu bahkan tidak pula Rosinah dan si cantik. Tak seorang pun datang ke kuburannya, membiarkannya porak-poranda dilanda badai laut, ditumpuki sampah daun Kamboja, dan ditumbuhi rumput gajah liar. Hanya Rosinah yang punya alasan meyakinkan mengapa ia tak membersihkan kuburan Dewi Ayu. Sebab kita hanya membersihkan kuburan orang mati.
Katanya pada si bayi buruk rupa dengan isyarat dan tentunya tak dimengerti si bayi. Mungkin benar bahwa Rosinah memiliki kemampuan untuk mengenali hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Sedikit kemampuan yang diwariskan dari orang-orang bijak di masa lalu. Ia datang pertama kali bersama ayahnya yang tua dan menderita oleh rematik parah, seorang penambang pasir di gunung. Sewaktu ia masih berumur 14 tahun, 5 tahun lalu. Mereka muncul di kamar Dewi Ayu di rumah pelacuran Mama Kalong. Pada awalnya si pelacur sama sekali tak tertarik dengan si gadis kecil, melainkan pada ayahnya, seorang lelaki tua dengan hidung menyerupai paruh kakak tua. Berambut keriting keperakan, kulitnya yang keriput segelap tembaga, dan terutama cara berjalannya yang sangat hati-hati, seolah semua tulang belulangnya akan lepas berhamburan begitu ia menghentakkan sedikit saja. Dewi Ayu segera mengenalinya dan berkata, "Kau ketagihan Pak Tua," katanya. "Kita bercinta 2 malam lalu." Lelaki itu tersenyum malu, bagaikan bocah kecil berjumpa dengan kekasihnya, dan mengangguk. "Aku ingin mati di pelukanmu," katanya. "Aku tak akan membayarmu, tapi kuberikan anak bisu ini, ia anakku." Dewi Ayu memandang si gadis kecil dengan bingung. Rosinah berdiri tak jauh darinya, tenang dan tersenyum ramah kepadanya. Waktu itu ia masih begitu kurus dengan gaun penuh renda yang tampak terlalu besar untuknya, tanpa alas kaki, dan rambut ikalnya hanya diikat dengan karet gelang. Kulitnya halus sebagaimana kebanyakan gadis gunung dengan wajah sederhana, bulat dengan mata yang cerdas, hidungnya pendek dengan bibir lebar, dan dengan bibir itulah ia dengan mudahnya memberi senyuman semua orang yang menyenangkan. Dewi Ayu sama sekali tak tahu untuk apa gadis semacam itu, dan ia kembali memandang si lelaki tua. "Aku sendiri punya 3 anak perempuan. Jadi untuk apa bocah ini buatku?" tanyanya. "Ia bisa membaca dan menulis, meskipun tak bisa bicara," kata ayahnya. "Ketiga anakku bisa membaca dan menulis, dan mereka bicara," kata Dewi Ayu sambil tertawa mencandai. Tapi lelaki tua itu bersikeras untuk tidur dan mati di pelukannya dan membayarnya dengan gadis bisu itu. "Ia bisa jadikan bocah itu apa saja. Kau bisa jadikan ia pelacur dan ambil uangnya seumur hidup," kata lelaki tua itu. "Bahkan jika tak ada lelaki yang mau dengannya, kau bisa mencincangnya dan menjual dagingnya di pasar." "Aku tak yakin ada orang yang mau memakan dagingnya," kata Dewi Ayu. Si lelaki tua tampak pantang menyerah, dan lama-kelamaan ia mulai merengek serupa anak-anak kecil tak tahan ingin buang kencing. Dewi Ayu bukannya tak ingin berbaik hati memberikan beberapa jam yang indah di atas tempat tidur untuk si lelaki tua. Namun ia sungguh-sungguh kebingungan atas transaksi aneh itu. Hingga berkali-kali ia memandang si lelaki tua bergantian dengan si bocah itu, sampai kemudian si bocah meminta kertas dan pensil dan menulis. "Tidurlah dengannya, sebentar lagi ia mati." Jadi ia tidur dengan lelaki tua itu, bukan karena sepakat dengan transaksi gilanya, tapi lebih karena sugesti yang dikatakan si bocah bahwa ia akan mati. Mereka bertarung di atas tempat tidur, sementara si gadis bisu duduk di kursi di bagian luar pintu kamar, mendekap tas kecil berisi pakaiannya yang tadi dibawa si ayah. Menunggu kenyataannya, Dewi Ayu tak memerlukan waktu yang begitu lama, dan sejujurnya ia mengaku tak merasakan apapun kecuali sesuatu yang menggelikan di tengah selangkangannya, seperti seekor capung mencakar lubang udel, kata si pelacur.
Lelaki itu menyerangnya dengan ganas, nyaris tanpa basa-basi. Seolah satu batalion tentara Belanda tengah mendekat dengan misi menghancurkan mereka, bergerak dan melupakan rematiknya. Ketergesa-gesaannya segera berbuah ketika ia meleguh pendek dengan tubuh menghentak. Awalnya Dewi Ayu menganggapnya sebagai hentakan seorang lelaki yang memuntahkan isi buah pelirnya. Tapi ternyata lebih dari itu, lelaki tua itu juga memuntahkan nyawanya. Ia mati tergeletak dalam pelukannya dengan tombak masih teracung basah. Mereka menguburnya secara diam-diam di sudut yang sama tempat Dewi Ayu kelak juga dikuburkan. Meskipun tak pernah membersihkan kuburan majikannya, Rosina selalu menyempatkan diri mengunjungi kuburan ayahnya di setiap akhir bulan puasa, menyiangi rumputnya dan berdoa dengan tak yakin. Dewi Ayu membawa pulang gadis bisu itu, bukan karena gadis itu sebagai pembayaran malam yang menyedihkan tersebut, tapi karena si bisu itu tak lagi punya ayah dan ibu, dan tak ada sanak famili yang lain pula. Paling tidak, pikirnya ketika itu ia bisa menjadi temannya di rumah, mencari kutu di rambut setiap sore, menunggu rumah sementara ia pergi ke rumah pelacuran. Di luar dugaannya, Rosina sama sekali tak menemukan rumah yang ribut, melainkan sebuah rumah sederhana yang begitu hening. Cat temboknya berwarna krem dan tampaknya tak pernah dicat kembali selama bertahun-tahun. Kaca yang berdebu, tirai yang lapuk, bahkan dapurnya nyaris tak pernah dipakai kecuali untuk memasak seceret kopi. Satu-satunya yang tampak terurus hanyalah kamar mandi dengan bak besar yang ditiru dari bak mandi orang-orang Jepang, serta kamar tidur si tuan rumah. Beberapa hari pertama di rumah tersebut, Rosina menampakkan dirinya sebagai gadis yang layak untuk dibawa pulang dan dipertahankan. Sementara Dewi Ayu tidur sepanjang siang, Rosina mencat rumah, membersihkan lantai dan menggosok kaca jendela dengan serbuk gergaji yang ia peroleh dari tempat pemotongan kayu, mengganti tirai dan mulai membereskan halaman yang segera dipenuhi berbagai bunga. Ketika sore datang, untuk pertama kali Dewi Ayu terbangun dan menemukan aroma rempah-rempah dari dapur, dan mereka makan malam bersama sebelum Dewi Ayu harus pergi. Rosina sama sekali tak terganggu oleh keadaan rumah yang membutuhkan begitu banyak penanganan. Namun ia dibuat penasaran oleh fakta bahwa mereka berdua yang tinggal di sana. Waktu itu Dewi Ayu belum belajar isyarat tangan si gadis bisu. Maka Rosina kembali menulis. "Kau bilang punya 3 anak?" tanyanya. "Benar," kata Dewi Ayu. Mereka pergi begitu tahu bagaimana membuka kancing celana lelaki. Rosina segera mengenali kembali kalimat tersebut ketika beberapa tahun setelahnya Dewi Ayu berkata bahwa ia tak ingin lagi bunting, padahal ia telah bunting, dan bilang bahwa ia bosan punya anak. Mereka sering bercakap-cakap di sore hari, duduk di pintu dapur sambil memandang ayam-ayam yang mulai dipelihara. Rosina mengais-ais tanah, dan seperti seorang Scheherazade, Dewi Ayu mengisahkan begitu banyak cerita fantastis. Sebagian besar merupakan kisah tentang gadis-gadis cantik yang pernah dilahirkannya. Mereka menjalin persahabatan yang penuh pengertian tersebut dengan cara itu, sehingga ketika Dewi Ayu mencoba membunuh si bayi di dalam perut dengan berbagai cara, Rosina sama sekali tak mencoba menghalanginya. Bahkan ketika Dewi Ayu mulai menampakkan tanda-tanda keputusasaannya, ia menampilkan dirinya sebagai si gadis bijak itu dan memberi isyarat pada si pelacur. "Berdoalah minta bayi berupa." Dewi Ayu menoleh dan menjawab, "Telah bertahun-tahun aku tak lagi percaya doa."
Tergantung pada siapa kau berdoa. Rosinah tersenyum. Beberapa Tuhan memang terbukti pelit. Dengan tak yakin, Dewi Ayu mulai berdoa. Ia akan berdoa kapanpun ia ingat. Di kamar mandi, di dapur, di jalan, bahkan ketika seorang laki-laki gembrot berenang di atas tubuhnya dan ia teringat, ia akan segera berkata, "Siapapun yang mendengar doaku, Tuhan atau iblis, malaikat atau jin ifrit, jadikanlah anakku buruk rupa." Ia bahkan mulai membayangkan segala hal yang buruk. Ia memikirkan setan bertanduk dengan taring mencuat seperti babi, dan betapa menyenangkan sekali memiliki bayi seperti itu. Suatu hari ia melihat colokan listrik dan membayangkannya sebagai hidung bayinya, juga membayangkan telinganya sebagai telinga panci, dan mulutnya sebagai mulut celengan, dan rambutnya yang menyerupai sapu. Ia bahkan melonjak kegirangan ketika menemukan betapa menjijikannya tai yang teronggok di toilet dan bertanya-tanya, tak bisakah ia melahirkan bayi semacam itu, dengan kulit serupa komodo dan kaki serupa kura-kura. Dewi Ayu terbang dengan imajinasinya yang semakin liar dari hari ke hari, sementara bayi di dalam kandungannya terus tumbuh. Puncaknya terjadi di malam purnama ke-7 kehamilannya. Ketika ditemani si gadis Rosina, ia mandi air kembang. Itu adalah waktu kau bisa mengharapkan seperti apa anakmu kelak. Dan Dewi Ayu tampaknya yang pertama di dunia, dan karenanya ia tak pernah yakin bahwa sampai hari kematiannya datang mengharapkan seorang bayi buruk rupa. Ia menggambar sosok bayi jelek itu di kulit kelapa dengan arang hitam, nyaris tak menyerupai siapapun. Ia seharusnya menggambar wanita wajah seperti Drupadi atau Sinta atau Kunti atau siapalah tokoh wayang yang cantik. Sebab begitulah setiap ibu mengharapkan anaknya, paling tidak di kota itu. Kau akan menggambar Yudhistira, Arjuna atau Bima jika kau berharap anak laki-laki. Tapi tidak dengan Dewi Ayu. Ia tak mengharapkan anaknya seperti siapapun yang ia kenal, kecuali menyerupai seekor babi hutan atau lutung, atau tidak seperti apa-apa. Maka menggambarlah ia sosok monster menakutkan yang tak sempat ia lihat ketika orang-orang mengubur mayatnya. Namun kemudian ia melihatnya juga setelah 21 tahun itu, di hari kebangkitannya. Waktu itu hari menjelang malam. Hujan tiba-tiba turun dengan deras disertai topan badai, pertanda musim segera berganti. Ajak-ajak melolong di bebukitan dengan suara melengking mengalahkan muazin memanggil-manggil orang untuk sholat maghrib bersama di masjid, yang tampaknya tak terlampau berhasil. Orang-orang tak suka keluar di waktu hujan deras senja kala, terutama dengan suara lolongan ajak, dan apalagi dengan sosok hantu berkain kapan berjalan ringkih melintasi jalan desa dalam keadaan basah kuyup. Jarak dari tempat pemakaman umum ke rumahnya bukanlah jarak yang pendek, tapi tukang ojek lebih suka membanting motornya ke parit dan segera melarikan diri daripada mengantarkannya. Mobil angkutan tak ada yang mau berhenti. Bahkan warung-warung dan toko-toko di sepanjang jalan memilih untuk tutup, dan pintu serta jendela rumah-rumah terkunci rapat. Tak ada orang di jalanan, bahkan tidak ada pula gelandangan dan orang-orang gila, kecuali si perempuan tua yang hidup 2 kali itu. Hanya kalong-kalong yang terbang susah payah dibanting badai bergerak di langit, dan kain gorden yang seringkali dibuka menampakkan wajah pucat orang-orang ketakutan. Ia menggigil kedinginan dan lapar juga. Beberapa kali mencoba mengetuk pintu-pintu rumah orang yang sekiranya masih ia kenal, tapi penghuni rumah lebih suka diam jika tak semaput. Maka betapa gembiranya ketika dari kejauhan ia bisa mengenali rumahnya yang masih seperti hari sebelum orang-orang menguburnya. Bunga, kembang, kertas berderet sepanjang pagar,
dengan krisan di bagian luarnya. Tampak damai di balik tirai hujan. Dengan lampu beranda yang hangat, ia sangat merindukan Rosinah dan sangat berharap hidangan makan malam sedang menunggunya. Bayangan itu membuatnya sedikit tergopoh seperti orang-orang di stasiun dan terminal, membuat kain kafannya nyaris terlepas dan dilemparkan badai menampakkan tubuhnya yang telanjang. Namun tangannya segera meraih kain mori tersebut, melilitkannya kembali di tubuhnya serupa gadis-gadis berselimut handuk selepas mandi. Ia juga merindukan anaknya yang keempat itu, berharap melihatnya seperti apapun dirinya. Benar kata orang, tidur yang lama bisa membuat orang berubah pikiran, terutama jika itu 21 tahun. Gadis itu tengah duduk di kursi beranda seorang diri, tempat dulu ia dan Rosinah sering menghabiskan waktu sore dengan berburu kutu. Di bawah bola lampu yang tenang, duduk seperti menanti seorang. Awalnya Dewi Ayu menganggapnya Rosinah, tapi secepat ia berdiri di depannya, ia segera tahu bahwa ia belum mengenalnya. Bahkan nyaris menjerit melihat sosok mengerikan itu, seolah ia menderita luka bakar yang sangat parah, dan pikiran jahatnya bicara bahwa ia tak kembali ke dunia, tapi tersesat di neraka. Tapi ia cukup waras untuk segera menilai monster buruk itu, tak lebih dari seorang gadis malang. Ia bahkan bersyukur akhirnya menemukan manusia yang tak lari melihat perempuan tua berselimut kain kafan melintas di tengah hujan deras. Tentu saja ia belum tahu itu anaknya, sebagaimana ia belum tahu 21 tahun telah berlalu. Maka dengan menuntaskan semua kebingungannya, Dewi Ayu mencoba menyapa gadis itu. "Ini rumahku," katanya menjelaskan. "Siapa namamu?" "Cantik." Ia sungguh-sungguh meledak dalam tawa yang kurang ajar sebelum segera berhenti dan memahami segala sesuatunya. Ia duduk di kursi yang lain, terpisah oleh sebuah meja dengan taplak kuning dan sesangkir kopi milik si gadis. Bagaikan seekor sapi yang melihat anaknya tiba-tiba telah bisa berlari. Katanya dengan bingung sambil dengan sopan meminta kopi di atas meja tersebut, meminumnya. "Aku ibumu," katanya lagi, penuh kebanggaan terutama oleh kenyataan bahwa anak gadisnya persis sebagaimana yang ia inginkan. Seandainya hari tak turun hujan dan ia tak kelaparan dan bulan bersinar cemerlang, ingin sekali ia berlari naik ke atap rumah dan menari untuk merayakannya. Si gadis tak menoleh dan tidak pula berkata apa-apa. "Apa yang kau lakukan malam-malam di beranda?" tanyanya. "Menanti pangeranku datang," kata si gadis akhirnya, meskipun tetap tak menoleh, "untuk membebaskanku dari kutukan wajah buruk rupa." Ia telah terobsesi dengan pangeran tampan itu, paling tidak semenjak ia menyadari bahwa orang lain tak seburuk rupa dirinya. Rosinah telah mencoba membawanya ke rumah-rumah tetangga, bahkan sejak ia masih seorang bayi dalam gendongan. Tapi tak seorang pun menerima, sebab anak-anak akan menjerit dan menangis sepanjang hari dan orang-orang jompo akan segera demam dan mati 2 hari kemudian. Mereka menolaknya dimanapun, dan begitu pula ketika waktu sekolah tiba. Tak satu pun sekolah pun menerima si gadis. Pernah juga Rosinah mencoba mohon-mohon pada seorang kepala sekolah yang tampaknya lebih tertarik pada si gadis bisu daripada si gadis kecil buruk rupa, yang dengan kurang ajar mencumbunya di ruangan kantor tertutup. Rosinah yang bijak berpikir selalu ada cara untuk segala sesuatu. Jika ia harus kehilangan keperawanannya untuk memasukkan si cantik ke sekolah, ia akan memberikannya dengan cara apapun. Maka pagi itu ia telanjang di kursi putar milik si kepala sekolah,
bercinta di bawah dengung kipas angin selama 23 menit. Namun kali ini ia keliru. Si cantik tetap ditolak masuk sekolah. Sebab jika ia masuk, anak-anak yang lain tak akan masuk. Tanpa kenal putus asa, akhirnya Rosina berencana mengajarinya sendiri di rumah. Paling tidak berhitung dan membaca. Namun sebelum ia sempat mengajarinya apapun, Rosina tercengang oleh kenyataan bahwa gadis itu telah bisa menghitung suara tokek dengan benar. Dan lebih terkejut ketika suatu sore ia menemukan tengah mengeluarkan timbunan buku peninggalan ibunya dan membacanya keras-keras. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian itu. Bermula dari keheranannya bertahun-tahun sebelum si gadis itu membaca, yakni ketika si gadis tanpa Rosina tahu siapa yang mengajarinya bisa bicara. Ia mencoba memata-matai si kecil itu, namun semuanya sia-sia. Ia tak pernah pergi lebih jauh dari pagar rumah, dan tak seorang pun pernah datang. Ia tak pernah bertemu siapapun kecuali dirinya sendiri yang bisu dan bicara dengan tangan. Tapi kenyataannya si kecil itu bisa menyebutkan semua benda yang terlihat maupun tidak dengan benar, dan bahkan memberi nama untuk kucing dan cicak dan ayam dan bebek yang berkeliaran di rumah mereka. Kini keajaiban itu muncul kembali. Ia membaca buku tanpa seorang pun mengajarinya mengenai huruf-huruf. Di luar semua keajaibannya, ia tetaplah seorang gadis buruk rupa yang malang, yang menyedihkan. Rosina sering melihatnya berdiri di balik tirai jendela, mengintip orang-orang di jalanan, atau memandangnya ketika ia harus keluar untuk membeli sesuatu, seolah meminta untuk diajak. Tentu saja Rosina tak pernah keberatan mengajaknya. Ia bahkan berharap melakukannya. Tapi si kecil sendiri yang akan menolaknya dan berkata dengan suara mengibakan itu, "Tidak, orang-orang akan kehilangan selera makan sepanjang sisa hidup mereka." Ia akan keluar di waktu dini hari ketika orang-orang belum terbangun, kecuali para penjual sayur yang bergegas pergi ke pasar, atau petani yang bergegas pergi ke ladang, atau nelayan yang bergegas pulang berjalan kaki atau meluncur dengan sepeda jengki mereka. Namun orang-orang itu tak akan melihatnya di kermangan fajar. Itulah waktu baginya berkenalan dengan dunia, dengan kelelawar yang pulang kandang, dengan burung pipit yang terbangun di puncak pohon ketapang, dengan ayam yang berkukuruyuk nyaring, dengan kupu-kupu yang menetes dari kepompong dan terbang hinggap di kelopak bunga sepatu, dengan kucing yang menggeliat di keset, dengan aroma yang dibawa dari dapur tetangga, dengan kebisingan mesin-mesin yang mulai dinyalakan di kejauhan, dengan suara khotbah radio dari suatu tempat, dan terutama dengan Venus yang berpijak di timur yang akan dinikmatinya sambil duduk di ayunan yang tergantung pada dahan pohon belimbing. Rosina bahkan tidak tahu bahwa cahaya kecil yang berpijar terang itu bernama Venus. Tapi si cantik mengenalnya dengan baik, sebaik persahabatannya dengan rasi-rasi bintang penunjuk nasib. Setelah terang datang, ia akan menghilang ke dalam rumah seperti kepala kura-kura yang malu pada pengganggu. Sebab anak-anak sekolah selalu berhenti di depan gerbang pagar berharap melihatnya, memandang pintu dan jendela dengan keinginan tahuan mereka. Orang-orang tua telah menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang si cantik yang mengerikan. Tinggal di rumah tersebut, siap memenggal kepala mereka untuk sekali kebandelan, siap memangsa mereka hidup-hidup untuk setiap kecengengan. Semua cerita tersebut cukup untuk menghantui mereka, sekaligus membangkitkan minat mereka untuk sungguh-sungguh bertemu dan membuktikan bahwa momok menakutkan itu sungguh-sungguh ada. Mereka tak pernah menemukannya, sebab Rosina akan segera muncul dengan gagang sapu terbalik, dan mereka akan berlarian sambil berteriak-teriak mengejek gadis
bisu. Dan sesungguhnya tak hanya anak-anak yang akan berhenti di depan gerbang pagar berharap melihatnya. Sebab ibu-ibu yang melintas di depan beca juga akan menengokkan wajahnya sejenak. Begitu pula orang-orang yang berangkat bekerja dan para gembala yang mengiring domba. Ia juga akan keluar malam hari ketika anak-anak dilarang keluar rumah dan orang tua sibuk mengawasi anak-anak mereka, kecuali para nelayan yang bergegas ke laut memanggul dayung dan jaring. Ia akan duduk di kursi beranda, duduk ditemani segelas kopi ketika Rosina bertanya apa yang dia lakukan malam-malam di beranda. Si cantik menjawab dengan sebagaimana ia berkata kepada ibunya, "Menanti pangeranku datang untuk membebaskanku dari kutukan wajah buruk rupa." "Gadis yang malang," kata ibunya malam itu, malam pertama mereka berjumpa. "Kau seharusnya menari dengan riang karena anugerah tersebut. Masuklah." Dewi Ayu kembali memperoleh keramahan ala Rosina, di mana si gadis bisu dengan segera telah menyiapkan air hangat di bak mandinya yang lama, lengkap dengan sulfur dan batu gosok serta potongan kayu cendana dan daun sirih yang membuatnya tampak segar di meja makan. Rosina dan si cantik memandangi cara makannya yang rakus, seolah membalas tahun demi tahun yang lenyap tanpa makan. Ia menghabiskan 2 potong ikan tongkol utuh termasuk duri-durinya dan semangkuk sop, serta 2 piring nasi. Minumannya sejenis larutan bening dengan potongan-potongan kecil sarang burung walet. Ia makan lebih cepat dari kedua perempuan yang menemaninya itu. Seusai makan yang membuat perutnya bergemuruh dan berkali-kali mengeluarkan bunyi bercerucut di lubang pantatnya, sejenis kentut yang tertahan, ia bertanya sambil melap mulutnya dengan kain lap, "Berapa lama aku mati?" 21 tahun, kata si cantik. "Maaf, terlalu lama," katanya penuh penyesalan. "Habisnya tak ada jam weker di dalam kubur." "Makanya lain kali jangan lupa membawanya," kata si cantik penuh perhatian dan menambahkan, "Jangan lupa pula bawa kelambu." Dewi Ayu mengabaikan kata-kata si cantik yang diucapkan dengan suara kecil melengking serupa penyanyi soprano dan berkata lagi, "Ini pasti membingungkan. Aku bangkit kembali setelah 21 tahun. Sebab bahkan si gondrong yang mati di tiang salib pun hanya memerlukan waktu 3 hari kematian sebelum bangkit kembali." "Sangat membingungkan," kata si cantik. "Lain kali kirim dulu telegram sebelum datang." Bagaimanapun ia tak bisa mengabaikan suara tersebut. Setelah lama memikirkannya, Dewi Ayu mulai merasakan nada permusuhan dalam komentar-komentar anak gadisnya. Ia memandang ke arahnya, tapi bahkan si gadis buruk rupa itu memberinya senyum, atau sesungguhnya lebih menyerupai seringai barongsai, seolah mengatakan bahwa apa yang dikatakannya tak memiliki maksud apapun kecuali sungguh-sungguh mengingatkannya agar lain kali jangan berlaku sembrono. Tapi Dewi Ayu tak perlu waktu lama untuk memahami aroma kemarahan di balik senyum yang jelek itu. Ia memandang pada si gadis Rosina, seolah mencari seorang pendukung. Tapi bahkan si gadis bisu hanya tersenyum tanpa makna sama sekali, lalu berkata kepadanya, "Kau tiba-tiba telah berumur 40 tahun, sebentar lagi tua dan keriput." Sambil berkata begitu, Dewi Ayu tertawa kecil mencoba membuat meja makan jadi meriah bagi mereka bertiga. "Seperti kodok," kata Rosina dengan bahasa isyarat. "Seperti komodo," kata Dewi Ayu lagi. Mereka berdua memandang si cantik, menantinya mengatakan sesuatu, dan penantian tersebut tidaklah lama. "Sepertiku," katanya, pendek dan mengerikan.
Selama beberapa hari, Dewi Ayu bisa mengabaikan kehadiran monster menjengkelkan di rumahnya itu, disibukkan oleh kunjungan-kunjungan sahabat lama yang berharap memperoleh cerita tentang dunia orang-orang mati. Bahkan sang kiai yang bertahun-tahun lampau memimpin pemakamannya dengan keengganan dan memandang dirinya dengan rasa jijik, seorang gadis atas cacing tanah berkunjung kepadanya dalam kesopan santunan orang-orang soleh di hadapan para wali, dan dengan tulus mengatakan bahwa kebangkitannya sebagai sebuah mukjizat, dan tak seorang pun akan memperoleh mukjizat jika ia bukan orang suci. Tentu saja aku orang suci, kata Dewi Ayu dengan riang, sebab tak seorang pun menyentuhku selama 20 tahun. Seperti apakah rasanya mati? Tanya Kiai Jahro. Sebenarnya menyenangkan. Itulah satu-satunya alasan kenapa orang mati tak ada yang kembali. Tapi kau bangkit kembali, kata sang kiai. Aku kembali untuk mengatakan itu. Itu hal yang bagus buat khotbah di Jumat siang, dan sang kiai pergi dengan wajah berseri-seri. Ia tak pernah merasa malu berkunjung ke rumah Dewi Ayu, meskipun bertahun-tahun lalu ia akan berteriak bahwa haram hukumnya mengunjungi rumah pelacur itu. Bahkan hanya dengan menyentuh pagarnya, kau bisa dipanggang di neraka. Sebab sebagaimana dikatakan perempuan itu, ia bukan lagi seorang pelacur setelah 21 tahun tak disentuh siapapun. Dan percayalah, kini ia dan seterusnya tak ada seorang pun mau menyentuhnya lagi. Yang paling menderita dari semua keributan tentang perempuan tua yang bangkit dari kematiannya tak lain adalah si cantik yang harus mengunci dirinya di kamar. Beruntunglah bahwa kunjungan-kunjungan mereka tak pernah lebih lama dari beberapa menit, sebab orang-orang itu akan segera merasakan teror mengerikan dari pintu kamar yang tertutup. Angin yang jahat, hitam, dan mengerikan serasa menerpa mereka, dengan bau asing yang memualkan meluncur dari celah-celah pintu dan lubang kunci serta kisi-kisi. Dingin menusuk jauh bahkan sampai sumsum tulang-tulang mereka. Banyak orang belum pernah melihat si cantik, kecuali ia masih kecil dan orang-orang membantu ibunya melahirkan, dan saat si dukun bayi berkeliling kampung mencari ibu susuan. Tapi gambaran itu cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri dan sekujur tubuh gemetaran begitu mata membentur pintu kamar yang mereka percaya bahwa di sanalah monster itu tinggal. Begitu aroma jahat yang dibawa angin sampai di ujung hidung mereka dan bunyi keheningan ribut di telinga, itu adalah waktu mulut mereka mengeluarkan kata-kata basa-basi dan melupakan keinginan mereka untuk mendengar apapun dari Dewi Ayu yang menakjubkan. Orang-orang akan segera berdiri setelah dipaksa meminum setengah gelas teh pahit dan pamit pulang untuk bercerita pada orang-orang. Sebesar apapun rasa penasaranmu pada Dewi Ayu yang bangkit dari kematiannya, kata mereka setelah kunjungan yang penuh teror tersebut pada siapapun, kusarankan untuk tak masuk ke rumahnya. Kenapa? Kau akan mati di teror rasa takut yang datang dari dirimu sendiri. Ketika orang-orang tak lagi berkunjung, Dewi Ayu mulai merasakan keganjilan-ganjilan dari si cantik. Di luar kebiasaannya untuk duduk di beranda menunggu pangeran tampan dan meramal nasib melalui bintang-bintang, di tengah malam ia mendengar keributan dari kamar tidurnya, membuatnya turun dari tempat tidur dan berjalan dengan gelap menuju pintu kamar tidur si cantik. Keributan itu begitu nyata, maka ia berdiri depan pintu dengan penuh keraguan dan semakin kebingungan oleh suara-suara yang muncul dari mulut si gadis buruk rupa itu. Ia masih berdiri tanpa keinginan membuka pintu sampai Rosinah muncul dengan lampu senter menerpa wajah majikannya. Aku mengenal baik suara-suara gaduh ini, kata Dewi Ayu setengah berbisik pada Rosinah. Di kamar-kamar pelacuran. Rosinah mengangguk mengiyakan. Ini suara orang bercinta di atas tempat tidur, kata Dewi Ayu lagi. Rosinah kembali mengangguk.
siapa ia bercinta? Atau siapa yang mau bercinta dengannya? Rosina menggeleng. Ia tak bercinta dengan siapapun, atau ia bercinta dengan seseorang. Tapi kau tak akan tahu, sebab kau tak akan melihatnya. Dewi Ayu tampak terpesona dengan ketaacuhan si gadis bisu itu, membuatnya teringat pada tahun-tahun kegilaan di mana hanya gadis itulah yang memahami dirinya. Mereka duduk berdua di dapur malam itu, di depan tungku yang masih dipergunakan sejak kematiannya, mencereng air dan menunggunya panas untuk secangkir kopi. Dan dengan hanya diterangi cahaya dari api yang menyala memakan ujung kayu bakar kering berupa potongan-potongan ranting, pohon coklat atau dahan kelapa kering dan serabut buahnya, mereka berbincang-bincang sebagaimana dulu sering mereka lakukan. Apakah kau mengajarinya? Tanya Dewi Ayu. Apa? Tanya Rosina hanya bentuk mulut tanpa suara. Masturbasi. Rosina menggeleng. Si cantik tidak masturbasi, ia bercinta dengan seorang, tapi kau tak tahu siapa. Mengapa? Sebab aku tak tahu. Rosina menggeleng. Ia bercerita mengenai semua keajaiban itu, bahwa ketika ia masih kecil, gadis itu bicara tanpa seorang pun mengajarinya. Ia bahkan mulai membaca dan menulis pada umur 6 tahun. Rosina akhirnya tak pernah mengajarinya apapun, karena bahkan ia mulai melakukan banyak hal yang Rosina sendiri tak bisa. Menyulam pada umur 9 tahun, menjahit pada umur 11 tahun, dan jangan tanya, ia bisa memasak makanan apapun yang kau inginkan. Seseorang pasti mengajarinya, kata Dewi Ayu dengan bingung. Tapi tak seorang pun datang ke rumah itu, kata Rosina dengan syarat. Aku tak peduli dengan cara apa ia datang, atau dengan cara bagaimana ia datang tanpa kau dan aku tahu. Tapi ia datang dan mengajarinya segala hal, dan bahkan ia mengajarinya bercinta. Ia datang dan mereka bercinta. Rumah ini berhantu. Rosina tak pernah berpikir bahwa rumah ini berhantu. Namun Dewi Ayu memiliki alasan untuk percaya bahwa rumah ini berhantu. Tapi itu hal lain. Dewi Ayu tak ingin mengatakan apapun tentang itu pada Rosina. Paling tidak malam itu. Ia berdiri dan segera pergi kembali ke tempat tidurnya, melupakan air yang dijereng dan cangkir berisi kopi. Perempuan tua itu di hari-hari berikutnya mencoba memata-matai si gadis buruk rupa untuk penjelasan paling masuk akal atas segala keajaibannya. Sebab ia tak ingin percaya bahwa hantulah yang melakukan semuanya, meskipun hantu itu sungguh-sungguh ada di rumahnya. Suatu pagi ia dan Rosina menemukan seorang lelaki tua duduk di depan tungku yang menyala, menggigil kedinginan oleh hawa pagi. Ia berpenampilan serupa gerilyawan, dengan rambut yang kacau balau, gimbal dengan ikat kepala dari janur kuning layu. Gambaran itu dipertegas oleh wajah yang tirus, seperti kelaparan selama bertahun-tahun, serta pakaian gelap yang dipenuhi noda lumpur dan darah kering. Dan bahkan ada belati kecil terayun-ayun di pinggangnya, terikat pada sabuk kulit. Ia mengenakan sepatu serupa milik pasukan Gurkha semasa perang, terlalu kebesaran untuk kakinya. Siapa kau? Tanya Dewi Ayu. Panggil aku Sodancho, kata si lelaki tua. Aku kedinginan, izinkanlah sejenak di depan tungkumu. Rosina menilainya dengan sedikit rasional. Mungkin ia benar-benar seorang Sodancho. Di masa lalu memimpin sebuah sodan, mungkin di Daidan Halimunda, dan ia memberontak pada Jepang sebelum melarikan diri ke hutan. Ia mungkin terjebak di sana selama bertahun-tahun dan tak pernah tahu bahwa Jepang dan Belanda telah lama pergi, dan kita punya republik dengan bendera dan lagu kebangsaan sendiri.
Rosina memberinya sarapan pagi dengan pandangan penuh rasa haru, sedikit penghormatan yang berlebihan. Tapi Dewi Ayu memandangnya dengan sedikit kecurigaan, bertanya-tanya apakah ia pangeran yang ditunggu anak gadisnya setiap malam, dan boleh jadi laki-laki inilah yang mengajarinya bercinta. Laki-laki itu tampaknya lebih dari 70 tahun, telah impoten bertahun-tahun lalu, dan dengan begitu Dewi Ayu menepis pikiran buruknya. Ia bahkan mengundangnya untuk tinggal di rumah itu, sebab masih ada kamar kosong, dan laki-laki itu tampaknya telah kehilangan hubungan dengan dunia yang sesungguhnya. Sang Sodanco yang memang kebingungan dengan keadaan dirinya menurut. Itu adalah hari Selasa, 3 bulan setelah kebangkitan Dewi Ayu dari kematian. Hari ketika mereka menemukan si cantik terkapar di kamarnya dalam keadaan menyedihkan. Ibunya dibantu Rosina mencoba membantunya berdiri, membaringkannya di atas tempat tidur. Sang Sodanco tiba-tiba muncul di belakang mereka dan berkata, "Lihat perutnya, ia hamil hampir 3 bulan." Dengan tak percaya, Dewi Ayu memandang si cantik dengan tatapan yang bukan lagi menampilkan kebingungan, namun kemarahan yang tak terkendali oleh ketidaktahuannya. Lalu bertanya, "Dengan cara apa kau hamil?" "Seperti bagaimana kau hamil 4 kali," kata si cantik. "Buka pakaian dan bercinta dengan lelaki."